Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Semoga channel teman-teman cepat dimonetisasi sehingga cepat mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, kembali sama Pak Dewarno akan membahas kenapa banyak YouTuber pemula yang gagal dan merasa jenuh, bosan. Begitu juga setelah dimonet merasa penghasilannya kecil sehingga kecewa dan jadi malas lagi menjadi konten kreator. Nah, begini teman-teman jawabannya. Karena YouTuber pemula itu kebanyakan mindsetnya hanya mengejar subscribe dan monetisasi. Ya, mengejar subscribe dan monetisasi. Mindsetnya hanya itu teman-teman. Dan yang kedua, ketika sudah dimonet, mindsetnya mendapatkan gaji dari YouTube. Ya, ini mindset teman-teman YouTuber pemula. Mindset inilah yang kurang pas dan tepat sehingga membuat hambatan dan kecewanya YouTuber pemula. Kenapa Pak Dewarno? Nah, jawaban Pak Dewarno begini teman-teman. Kenapa Pak Dewarno seperti itu? Begini teman-teman. Ketika teman-teman mindsetnya mengejar subscribe dan monet, berarti teman-teman tidak memahami proses dan aturan pedoman YouTube. Teman-teman tidak memahami program partner YouTube. Ya. Apa itu program partner YouTube dan pedoman aturan YouTube? Pedoman aturan YouTube itu yang memberikan persyaratan 1000 subscribe, 4000 jam tayang, mengaktifkan 2 langkah verifikasi, tidak melanggar aturan pedoman YouTube. Nah, disinilah teman-teman harus bisa memahami dan YouTube memberi waktu 1 tahun untuk memenuhi persyaratan tersebut. Ketika 1 tahun belum terpenuhi, diperpanjang waktunya teman-teman sampai 12 bulan berjalan. Nah, di sini teman-teman harus pahamin hal itu. Ketika teman-teman bisa memahamin hal tadi, berarti teman-teman harus mentaatin aturan tersebut dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh YouTube. Itu satu teman-teman. Yang kedua, YPP, yaitu YouTube Partner Program. Teman-teman harus bisa memahami arti dari YouTube Partner Program. Artinya apa Pak Dewarno? Artinya YouTube membuat program partner bekerja sama dengan konten kreator dengan syarat yang telah ditentukan 1000 subscribe, 4000 jam tayang, mengaktifkan 2 langkah verifikasi, tidak melanggar aturan pedoman YouTube. Inilah teman-teman, kalau bisa memahami 2 hal penting itu, teman-teman tidak akan kecewa, teman-teman tidak akan bosan, teman-teman tidak berburu subscribe dan berburu monetisasi. Kenapa? Karena teman-teman menempatkan diri sebagai YouTuber, yaitu konten kreator. Nah, konten kreator itu hanya berkarya membuat konten video yang diupload ke YouTube. Jadi teman-teman udah memahami 2 hal tadi, terus aktif membuat video-video yang bagus dan menarik, satu tema bisa dipahami oleh penonton dan algoritma YouTube sehingga berkembang dengan baik. Tidak memikirkan monet, tidak memikirkan
jam tayang maupun subscribe, hanya memikirkan membuat video. Nah, ketika terus rutin membuat video, datanglah banyak subscribe, datanglah jam tayang, bisa memenuhi syarat monetisasi, tetap aktif membuat video terus, dapatlah penghasilan yang besar teman-teman ya. Nah, kegagalan teman-teman itu hanya mindsetnya hanya mengejar subscribe dan monet. Setelah monet dapat gaji, ini yang mindsetnya kurang memahami dua hal tadi teman-teman. Oleh karena itu jangan patah semangat teman-teman, harus tetap semangat, apalagi sudah di monet. Tingkatkan kemampuan teman-teman untuk membuat video. Hanya itu teman-teman, tidak ada jalan lain kecuali satu hal tadi, meningkatkan kemampuan teman-teman membuat video yang terbaik, yang bermanfaat, bisa menghibur penonton. Hanya satu hal itu teman-teman kuncinya ya. Kenapa teman-teman setelah di monet kecewa, penghasilannya kecil? Karena mindset teman-teman tadi gaji dan monet, berburu subscribe dan jam tayang. Coba kalau teman-teman mindsetnya itu bukan sekedar monet dan jam tayang untuk mendapatkan gaji, tapi mindset teman-teman itu sesuai aturan pedoman YouTube sebagai konten kreator, setelah di monet pasti penghasilannya besar. Kenapa bisa penghasilan besar? Teman-teman pasti banyak membuat video yang diupload ke channel YouTube. Satu itu kalau sebagai konten kreator. Yang kedua, seiringnya waktu video-video teman-teman semakin bagus dan menarik ya. Nah, dua hal ini teman-teman, banyaknya video dan bagusnya video ini tabungan teman-teman, celengan teman-teman. Ini yang mendatangkan subscribe secara alami ya. Subscribe secara alami, sehingga yang subscribe itu terus nonton teman-teman ya, terus nonton terus. Apa sih subscribe? Subscribe itu langganan teman-teman. Ketika orang berlangganan pasti kan nonton. Teman-teman terus membuat video. Inilah yang menjadi kendala teman-teman ketika di monet, penghasilannya kecil sekali teman-teman ya. Karena bukan subscribe yang alami. Teman-teman minta subscribe kan boe, pae, bude, bule, kakaknya, adiknya, temennya, nyak, encing, babi, engkong, semua dimintain subscribe. Akhirnya enggak nyambung teman-teman ya. Ini karena berburu subscribe, bukan berkarya membuat konten video yang menarik teman-teman. Tapi kalau dari awal mindset teman-teman itu sesuai dengan aturan pedoman YouTube partner program, nyantai teman-teman buat video terus. Biarin aja pelan-pelan, sedikit demi sedikit, itu nabung teman-teman. Ketika di monet udah biasa buat video, langsung jor buat video terus. Penghasilannya besar teman-teman. Bukan gaji YouTube. YouTube tidak memberi gaji teman-teman ya. Dari mana Pak Dewana bisa dapat duit? Itu semua dapat gaji dari YouTube. Pahamin itu. YPP teman-teman. YPP. Apa itu Pak Dewana? YPP. YouTube Partner Program. Namanya program partner, masa digaji teman-teman? Nggak ada yang gaji teman-teman, ya kan? Itu teman-teman. Makanya untuk teman-teman YouTuber pemula, inilah sebagai motivasi buat teman-teman yang setelah dimonet penghasilannya kecil, kecewa ya. Begitu juga teman-teman yang belum dimonetisasi, jangan berburu subscribe, jangan berburu monet. Berburulah karya Anda yang baik. Monet
subscribe, jam tayang datang sendiri teman-teman. Dapat penghasilan yang besar kalau teman-teman berkarya. Mungkin sampai di sini teman-teman. Kita nanti lanjut di video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman sukses sebagai konten kreator yang berpenghasilan besar. Salam sukses YouTuber pemula.